Sebenarnya dalam budidaya tanaman cabai sendiri itu modal utama adalah rajin, kemudian tekun, ikhlas untuk merawat tanaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemberian nutrisi, pemberian unsur hara yang tercukupi untuk tanaman cabai yang dibudidayakan di media polybag. Media polybag adalah sarana yang sangat terbatas sekali untuk budidaya tanaman cabai. Jadi harus sabar, tekun mengontrol medianya. Kemudian apakah media tanam itu kekurangan air. Kemudian yang kedua, apakah media tanam itu sudah terlalu padat. Yang ketiga adalah semut, biasanya sering terjadi menyerang tanaman cabai jika dibudidayakan di media polybag. Dalam video kali ini saya ingin melakukan pemupukan tanaman cabai saya di media polybag ini. Kemudian saya menggunakan pupuk apa, bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sedang melakukan ataupun mengupdate tanaman cabai saya di media polybag. Ini posisinya persis di depan rumah, teman-teman. Dan untuk perawatan tanaman cabainya sebenarnya di media polybag itu bisa dibilang gampang, juga bisa dibilang sulit, tergantung bagaimana tata cara teman-teman merawat tanaman cabai tersebut. Sering saya mendengar pertanyaan ataupun keluhan dari sahabat-sahabat kami. Mereka selalu berkata, katanya perawatan tanaman cabai di media polybag sangat susah. Setelah berbuah, daunnya subur, bunganya tidak mau nempel, pada rontok semua. Pertama yang perlu diketahui teman-teman, untuk budidaya tanaman cabai di media polybag, selain menggunakan tanah, kemudian sekam bakar ataupun sekam yang belum dibakar, kemudian pupuk kandang, usahakan pupuk kandang itu difermentasi dulu. Tujuannya agar tidak mengandung penyakit-penyakit, karena kalau masih posisinya masih panas biasanya juga sangat membahayakan tanaman yang kita budidayakan. Yang kedua adalah tambahkan kapur dolomit sebelum dilakukan penanaman ataupun pindah tanam. Biasanya kalau saya pribadi, saya tabur kemudian 2 hari ataupun 3 hari baru saya lakukan pemindahan ataupun pindah tanam di media polybag. Dalam video kali ini di samping saya akan menjelaskan bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini. Seperti yang teman-teman lihat, daunnya sangat hijau sekali, tanamannya subur. Kemudian tanaman ini juga habis saya lakukan topeng pucuk. Tujuan kami adalah ingin membentuk tanaman ini menyerupai bonsai, jadi nantinya akan bulat seperti yang di thumbnail saya, teman-teman. Di sini saya akan melakukan pemupukan, tapi pupuk yang kali ini yang saya pergunakan bukan pupuk kimia tapi pupuk kandang. Jadi nanti akan saya taburkan pupuk kandang. Usahakan pupuk kandang sudah jadi ataupun sudah difermentasi dulu, takutnya nanti membawa bakteri sehingga membuat tanaman cabai itu layu jika di siang hari. Kemudian yang kedua adalah terkena bercak daun ataupun jamur. Kondisinya seperti ini. Pupuk kandang kalau sudah jadi, sudah sangat lembut. Usahakan fermentasi juga sangat mudah sekali. Silahkan teman-teman cek di video kami, sudah ada tata cara fermentasi pupuk kandang, sudah saya buatkan. Kemudian tata cara membuat sekam bakar juga sudah saya buatkan videonya. Sekam bakar yang sudah dibakar itu sangat bagus sekali, teman-teman, untuk unsur hara yang terkandung di dalamnya, bisa juga menyuburkan tanaman cabai. Kemudian yang kedua adalah untuk menggemburkan media tanam. Media tanam di tanaman cabai itu harus benar-benar bergembur, jangan sampai terlalu padat, karena perakaran tanaman cabai di media polybag itu jangkauannya sangat sempit sekali.
Nah, tata cara penaburan pupuk kandang itu bebas teman-teman, mau seberapa banyak juga bebas karena bukan pupuk kimia. Nanti setelah itu baru dilakukan penyiraman. Kemudian untuk pemakaian fungisida dan insektisida, sama sekali saya tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida kimia jika tanaman cabai itu saya tanam di media polybag. Saya hanya menggunakan bawang putih, kemudian saya haluskan, saya simpan selama 1 malam, biasanya paginya baru saya lakukan penyepraian. Itu pun jika tanaman cabai sudah dihinggapi oleh semut, kemudian kutu kebul, dan juga hama kutu-kutuan yang lainnya banyak sekali. Biasanya resiko budidaya tanaman cabai di polybag itu seperti itu, apalagi ditaruh di tempat yang teduh dan kurangnya sinar matahari akan membuat hama semut kutu-kutuan itu senang sekali. Biasanya di bawah daun cabainya teman-teman semut itu, makanya sering dikontrol. Kemudian usahakan jika media tanam sudah mulai berkurang, tambahkan media tanam itu dengan pupuk kandang ataupun menggunakan tanah dicampur pupuk kandang juga tidak jadi masalah. Tujuannya apa? Di saat hujan itu turun, media tanam akan luber, biasanya media tanamnya yang ada di polybag tersebut akan keluar teman-teman. Jika sudah keluar biasanya akarnya kelihatan, nanti terjadi adalah menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Yang kedua, biasanya di pucuk tunasnya itu akan berwarna hitam kecoklatan karena akar itu rusak di bawah. Akar serabut itu sangat membahayakan jika terputus teman-teman. Maka teman-teman bisa dilihat jika tanaman itu terkena layu fusarium, kemudian terserang jamur, akar itu dicabut. Biasanya tanaman cabai yang sehat akarnya itu putih. Jika tanaman cabai itu tidak sehat, biasanya akarnya itu hitam kecoklatan. Itu juga harus difahami teman-teman. Kemudian masalah pupuk, silahkan teman-teman menggunakan pupuk kimia, pupuk organik. Pupuk kimia dan juga pupuk organik itu adalah sebuah pilihan dari petani masing-masing. Silahkan saja, itu sah-sah saja. Yang penting dosis disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Misalnya tanaman cabai membutuhkan 5 gram, bisa dikurangi separuhnya. Tujuannya apa? Agar tidak overdosis karena jangkauan akar ataupun media yang sangat minim sekali membuat pupuk itu langsung terserap oleh tanaman. Jika dosisnya tinggi biasanya akan merusak perakaran tanaman cabai tersebut. Kemudian jangan sekali-kali melakukan treatment, misalnya menggunakan pupuk racikan sendiri. Jika teman-teman belum paham, nanti terjadi akhirnya ada keterlambatan untuk menangani hama kutu-kutuan, trap, layu fusarium, dan juga tungo. Itu pun juga akan berakibat fatal untuk tanaman cabai yang teman-teman budidayakan. Jadi intinya seperti itu. Setelah pupuk kandang ditaburkan, kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Agar pupuk kandang yang kita taburkan itu cepat dingin teman-teman, tidak menguap. Jika menguap biasanya juga kurang bagus buat tanaman cabai. Karena apa? Di media polybag jika terkena sinar matahari secara langsung 1 hari full, biasanya tanah itu panas. Apalagi ini saya taruhnya itu di cor-coran teman-teman, bukan tanah cor-coran, terkena sinar matahari, penguapan pun juga sangat luar biasa sekali untuk tanaman cabai. Makanya sering-sering dikontrol tanaman cabai jika terkena sinar matahari 1 hari full. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mungkin hanya sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.